Virus COVID-19 atau biasa disebut sebagai virus corona telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia dan menelan ribuan jiwa dalam proses. Perekonomian dunia ikut dilumpuhkan dan para ahli ekonom mengatakan dunia akan masuk ke dalam krisis ekonomi akibat wabah ini. Kita ingin tahu, seganas apa makhluk kecil ini yang mampu menggoyahkan peradaban manusia. Memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan banyaknya masyarakat yang panik dan juga misinformasi di internet yang beredar, fakta-fakta tentang virus ini yang sangat penting bagi masyarakat menjadi samar dan membingungkan. Ditambah lagi banyak pejabat negara yang mengatakan bahwa virus ini tidak lebih berbahaya daripada penyakit lainnya seperti TBC. Apakah itu benar? Pertama-tama, marilah kita lihat grafik ini. Grafik ini menunjukkan angka kasus yang terkonfirmasi positif virus ini di seluruh dunia. Jika kita lihat tanggal 1 Januari 2020, awal mula hanya 27 orang yang terkonfirmasi positif. Tapi tanggal 25 Januari 2020, yang terkonfirmasi meledak ke angka 1.350. Kemudian tanggal 1 Februari 2020 meledak ke hampir 12.000 kasus. Sebulan kemudian sudah mencapai di atas 100.000 kasus. Terakhir terekam tanggal 13 Mei 2020, angka telah terkonfirmasi telah mencapai 4,2 juta kasus. Jumlah ini hampir setara dengan populasi Singapura yang berjumlah 5 juta penduduk. Yang lebih menyeramkannya lagi adalah pertumbuhan virus ini selama 134 hari sejak tanggal 1 Januari 2020 sudah mencapai 15,6 juta %. Jika kita lihat kasus kematian yang terkonfirmasi karena virus ini, ia memiliki grafik yang serupa dengan grafik sebelumnya. Tercatat pada tanggal 11 Januari, terdapat pasien pertama di dunia yang terkonfirmasi meninggal karena COVID-19. Dan jika kita lihat 122 hari kemudian, pada tanggal 13 Mei, terkonfirmasi virus ini telah membunuh hampir 300.000 jiwa. Sekarang, mari kita lihat indikator lain, yaitu dikenal sebagai Case Fatality Rate, atau disingkat CFR, atau kita lebih mengenalnya sebagai tingkat kematian. Saat ini, Data Centers for Disease Control and Prevention, atau disingkat sebagai CDC, menghitung tingkat kematiannya sekitar 6,9%. Artinya saat ini di dunia, dari 100 orang yang terinfeksi virus ini, 7 akan meninggal dunia. Yang harus diingat adalah, tingkat kematian ini belum pasti, karena membutuhkan estimasi dengan periode waktu yang lama. Contohnya CDC mengestimasikan bahwa tingkat kematian pada akhir Februari itu sekitar 3,37%. Dan bandingkanlah dengan estimasi tanggal 13 Mei. Mari kita lihat data demografis yang disediakan oleh Departemen Kesehatan Kota New York. Saat ini, mereka sangat lengkap melaporkan keadaan. Jika kita lihat laporan Kota New York, tingkat kematian yang paling tinggi itu pada kelompok yang berusia di atas 50 tahun. Dalam laporan mereka membagi beberapa kelompok berdasarkan umur. Untuk usia 80 tahun ke atas, kita bisa lihat bahwa mereka tercatat dengan tingkat kematian sekitar 14,8%. Sedangkan usia 0-9 tahun tidak terdapat fatalitas sama sekali. Jangan salah sangka, ini tidak menunjukkan bahwa balita dan anak kecil tidak bisa terinfeksi virus ini. Tetapi hanya menunjukkan bahwa belum ada kasus balita dan anak kecil yang meninggal akibat virus ini di kota New York. Ganas merupakan kata yang relatif. Sekarang marilah kita bandingkan dengan penyakit lain yang diketahui manusia dalam analisis ini. World Health Organization, atau dikenal sebagai WHO, mereka mencatat bahwa penyakit yang berhubungan dengan jantung merupakan akibat kematian utama di seluruh dunia. Tercatat hampir membunuh lebih dari 17,9 juta orang setiap tahun, atau sekitar 31% total kematian. Tetapi jika kita ingin bandingkan COVID-19 ini dengan penyakit yang disebabkan karena mikroba lain, maka tuberkulosis atau TBC membunuh 1,5 juta jiwa pada tahun 2018. Sekarang mari bahas penyakit malaria. Pada tahun 2018, WHO mencatat sekitar 405.000 kematian pada tahun 2018 saja. Tidak berhenti di situ. Dari catatan UNAIDS,
Sekitar 1 juta orang meninggal karena HIV pada tahun 2018 saja. Jika kita bandingkan COVID-19 yang hampir membunuh 300.000 jiwa dengan penyakit yang selalu ada setiap tahun, sebenarnya virus ini tidak terlihat ganas. Terus apa yang bikin dia ganas hingga mampu melumpuhkan aktivitas manusia? Sekarang marilah kita lihat dua grafik ini. Dua grafik ini mewakilkan jumlah kasus pertumbuhan penyakit yang sama, tetapi dalam skenario yang berbeda. Anggap saja keduanya sama-sama menginfeksi 10 juta orang. Grafik di kiri ini menunjukkan bahwa seiringnya waktu penyakit bertumbuh dengan landai. Sedangkan grafik di kanan menunjukkan bahwa seiringnya waktu penyakit bertumbuh dengan curam. Walaupun keduanya pada akhirnya menginfeksi jumlah orang yang sama, grafik di kanan kemungkinan besar akan membunuh lebih banyak orang dibandingkan grafik yang di kiri. Alasan utamanya adalah fasilitas kesehatan kita akan kesulitan menyesuaikan permintaan bantuan medis, apalagi jika jumlahnya mendadak besar. Itu berarti membutuhkan lebih banyak kasur untuk merawat, membutuhkan lebih banyak tenaga medis, lebih banyak alat medis. Belum lagi kemampuan negara dalam menyediakan finansial dalam waktu yang singkat, dan lain-lain. Sekarang kita bandingkan grafik ini yang terjal dengan grafik asli kasus COVID-19. Apakah kalian melihat pola yang sama? Intinya, penyakit ini ganas karena pertumbuhannya melampaui kemampuan infrastruktur medis kita untuk memberi bantuan medis. Tapi seganas-ganasnya wabah ini, tidak ada gunanya juga untuk panik. Dan juga yang penting, jangan meremehkan wabah ini. Walaupun data berkata bahwa penyakit ini sangat rentan di antara lansia, Anda juga bisa terinfeksi dan membawa penyakit ini ke orang yang kalian sayangi, yang kebetulan juga sudah berusia. Ingat, kita bersama-sama menghadapi masa-masa sulit ini, dan semoga kita bersama-sama sehat sampai hari akhir wabah ini. Menurut kalian, apakah virus COVID-19 ini ganas? Saya tertarik untuk membaca pendapat kalian di kolom komen. Mohon kritik saya jika ada kesalahan. Terima kasih untuk menonton.